Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Octaviani dengan NIM 270-36862 dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Sini saya akan mempresentasikan tentang evaporator berlikor pada desain dan operasinya. Black liquor. White black liquor dari Burn Stockwasser biasanya pada 13-18% TS. Sebagian besar kandungan ini harus diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler. Biasanya antara 65% dan 80%. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap atau senyawa sulfur metanol dilepaskan dari likor dan harus dipisahkan dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam fiberline dan recoatizing. Dari sudut pandang ini, plant penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory di dalam mill. Black liquor juga mengandung sebagian besar senyawa anorganik yang dimana selama proses penguapan mencapai batas kelarutannya dapat mengendap sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas. Evaporator yang sangat membatasi kapasitas operasi pada plant penguapan dan seluruh area recovery. Nah, komposisi kompleks yang melekat pada black liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan desain yang saling bergantung untuk evaporator. Yang pertama itu ada plant penguapan, harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan black liquor. Yang kedua, hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan perpindahan panas. Yang ketiga, plant penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan recoatizing area, sehingga sangat mengurangi asupan air bersih dari mill. Dan yang keempat, komponen yang mudah menguap dan NCG harus dibuang dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui insinerasi. Nah, selanjutnya itu peralatan evaporator. Ada dua tipe dasar peralatan evaporator yang digunakan untuk evaporasi black liquor. Yang pertama itu ada resin film evaporator dan falling film evaporator. Yang pertama itu ada resin film evaporator. Resin film evaporator juga disebut sebagai evaporator long type vertikal. Desain ini telah didominasi pada industri selama dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam operasi Craftsman yang lebih lama. Nah, prinsip kerjanya itu seperti elemen panas adalah penukar panas. Sel dan tube yang menggunakan tabung OD 2 inci biasanya sepanjang 24 kaki dan hingga 30 kaki. Likor dimasukkan ke dalam likor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tubs. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tubs. Bagian bawah dari tubs digunakan untuk memanaskan likor ke titik didihnya. Penguapan kemudian dimulai pada ketinggian saat di dalam tub di mana tekanan uap likor umpan sama dengan tekanan sistem. Nah, saat likor naik ke dalam bagian dalam tubsnya, uap tambahan dihasilkan dan kecepatan campuran uap cair meningkat hingga maksimum pada saluran keluar tub. Campuran saluran keluar menimpa deflektor dipasang di atas top tube side dari penukar panas, di mana terjadi pemisahan awal kotor cairan dari uap. Nah, likor tambahan dipisahkan dari uap oleh gravitasi saat uap naik di bagian badan uap. Pemisah intermen dipasang di dekat bagian atas badan uap untuk menghilangkan sebagian besar sisa cairan dari uap sebelum keluar dari badan uap. Likor pekat dikeluarkan dari sambungan di dekat dengan bagian bawah badan uap. Lalu, laju perpindahan panas di bagian pemanasan awal cukup kurang baik karena likor pol yang bergerak lambat di dalam tubs, tetapi beberapa kali lebih besar di bagian pendidihan karena peningkatan turbulensasi yang disediakan oleh peningkat pendidihan nuklear. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk mengurangi zona non-didih seminimal mungkin. Selanjutnya jenis peralatan evaporator yaitu falling film evaporator. Desain evaporator ini mengandalkan tubs atau plate sebagai permukaan perpindahan panas. Likor diproses di bagian dalam pada unit tubular, tetapi di bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain plate.
Evaporator filling film ini terdiri dari wadah likor di mana volume tertentu likor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen panas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain, kemudian mendistribusikan aliran likor ke seluruh permukaan pemanas. Lubang dalam tubular atau slot untuk unit flat diposisikan untuk memungkinkan likor jatuh ke tube seat atau flange. Distribusi likor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini, dan tray dan tube seat atau elemen flat semuanya harus rata. Mengikuti perangkat distribusi, film tipis likor dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah likor sambil diuapkan sebagian. Laju perpindahan panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi saat menguapkan desain filling film di atas desain resin film, karena likor jatuh secara turbulen di atas permukaan panas. Setiap persyaratan pemanasan awal likor juga dicapai secara efisien dalam desain filling film ini. Selanjutnya, konsentrator. Istilah ini mengacu pada kelas desain evaporator yang secara khusus dirancang untuk mengatasi dua masalah yang terkait dengan pemrosesan black liquor pada konsentrasi tinggi. Yang pertama itu presipitasi komponen jenuh dari likor. Pada titik tertentu, biasanya 50-45% TS sulfat larut dalam air dan garam natrium karbonat melebihi batas kelarutannya dan mulai mengendap dari black liquor yang diuapkan. Buket garam ganda adalah pertama kali mengendap dalam proses konsentrasi sementara di karbonat. Garam ganda natrium lainnya mencapai batas kelarutannya sekitar 60% TS. Pengendalian proses pengendapan ini merupakan masalah kristalisasi, dan untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi memerlukan peralatan evaporasi yang dirancang sebagai kristalisasi untuk memungkinkan garam-garam ini terbentuk dalam sebagian besar likor dan bukan sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas. Yang kedua itu ada viskositas likor yang tinggi. Ketika konsentrasinya meningkat, perilaku reologi black liquor berubah dari fluida Newtonian menjadi fluida pseudoplastik yang sangat kental. Viskositas tinggi seperti ini diartikan ke dalam perpindahan panas yang kurang bagus dalam konsentrator atau bilangan Reynolds rendah sehingga turbulensasinya rendah, tetapi juga merupakan hambatan untuk pertumbuhan kristal dalam sebagian besar likor. Selain itu, penyimpanan likor yang pekat, terutama jika di atas 75% TS, mungkin harus berada dalam tangki bertekanan untuk mempertahankan kemampuan memompa likor ke boiler, serta pola penyemprotan yang tepat. Untuk mengatasi masalah viskos ini, konsentrator black liquor biasanya dioperasikan secara substansial pada suhu yang sangat tinggi, dan kontrol yang tepat dari suhu likor di bawah berbagai kondisi operasi menjadi parameter kritis dari desain, karena peningkatan suhu likor hanya 20% Fahrenheit dan dapat diartikan ke dalam penurunan viskositas dari 50% dalam beberapa kasus. Selanjutnya, jenis konsentrator black liquor. Dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan saat ini dan secara luas dapat diklasifikasikan sebagai desain filling film dan forced circulation. Yang pertama itu ada filling film concentration. Filling film konsentrator sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan padatan tinggi dari desain evaporator filling film yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya, konsentrator filling film di mana penguapan terjadi dari likor film di dalam elemen pemanas menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam likor. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleisasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Untuk jenis kedua yaitu forced circulation contraction. Forced circulation contraction telah ada sejak tahun 1945 dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Nah, prosesnya itu likor dipanaskan dalam elemen
pemanas yang dimana pressure untuk mencegah terjadinya pendidih di dalam tabung. Pendidih dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika likor yang dipanaskan memasuki flash chamber dan tekanannya berkurang. Flash chamber menyediakan waktu retensi likor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertumbuhan kristal. Likor kemudian disirkulasikan kembali ke elemen panas untuk siklus pemanasan lainnya, penguapan flash dan pertumbuhan kristal. Selanjutnya itu evaporator efek ganda atau multi-efek evaporator. Multi-efek evaporator adalah peralatan untuk menggunakan panas dari uap secara efisien untuk menguapkan air. Dalam evaporator efek ganda, air direbus dalam urutan bejana, masing-masing disimpan pada tekanan yang lebih rendah dari yang terakhir. Evaporator berlikor merupakan kontak tidak langsung dengan sistem steam kondensasi atau uap di satu sisi permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang disirkulasi di sisi lainnya. Seperti semua penukar panas tidak langsung, perpindahan panas keseluruhan antara uap kondensasi dan black liquor diatur dalam hubungan dasar yaitu Q sama dengan U kali A kali delta T. Dalam persamaan ini, aliran panas Q mewakili jumlah perpindahan panas yang dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan. Aliran panas ini bergantung pada koefisiensi perpindahan panas U secara keseluruhan jumlah area perpindahan panas yang tersedia untuk mengembunkan uap yang masuk ke dalam perbedaan suhu delta T antara uap kondensasi dan black liquor di dalam evaporator. Sekian presentasi saya tentang evaporator berlikor, yaitu desain dan operasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.